Halo pemirsa, selamat siang. Saya Diandra Mukni, inilah seputar iNews ya. Memanfaatkan arus lalu lintas yang macet, sejumlah paogah nekat membongkar beton pembatas jalan dan melakukan pungli bagi pemotor yang melintas di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi bongkar beton itu pun viral. Tuh, masuk bayar tuh. Masuk bayar, gokil. Ini mana nih? Dua orang paogah nekat membuka beton pembatas jalan, lalu dijadikan lokasi pungli bagi sejumlah pemotor yang memotong jalan dari Jalan Kunir Taman Sari menuju kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Beton pembatas jalan memang dipasang di sub untuk mengatur kendaraan yang melintas di jalan itu. Petugas mengaku paogah kerap kucing-kucingan dengan petugas yang berjaga. Mereka memanfaatkan arus lalu lintas yang macet, terutama pada akhir pekan, dengan memberikan akses jalan, tapi dengan membayar atau pungli. Usai viral, Satpol PP dan Dishub Taman Sari datang ke lokasi dan merapikan beton pembatas yang dibongkar Pak Ogah. Agar kejadian serupa tak berulang, petugas pun menambah personil di lokasi untuk berjaga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pengingat bagi kita semua agar waspada saat meninggalkan lansia di dalam rumah. Pasangan kakek nenek tewas terjebak dalam kebakaran yang melalap rumah usaha dekorasi pernikahan di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Keduanya diduga terjebak kobaran api dan tak bisa menyelamatkan diri. Kebakaran daerah Pademangan Raya. Awan duka menyelimuti lokasi kebakaran usaha dekorasi pernikahan di Jalan Rajawali Selatan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Petugas yang baru memadamkan api lalu mengevakuasi jasad pasangan lansia Arif Hanitio, 87 tahun dan Ina Istiana, 79 tahun. Keduanya tewas akibat terjebak saat api melalap dan membesar. Kedua jasad dievakuasi menuju ambulans lalu dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya kebakaran melalap tempat usaha wedding organizer di Jalan Rawajati Selatan, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api yang berasal dari bagian belakang rumah dengan cepat membesar dan melalap habis bangunan. Diduga asal api akibat korsleting listrik di salah satu ruangan. Api baru bisa dipadamkan setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran beserta 80 personil dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di kawasan Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat, mobil sedan yang dikendarai seorang pemuda terbakar hebat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin usai bagian penyaluran bahan bakar dimodifikasi. Sebelum api muncul, sempat beberapa kali terjadi ledakan hingga membuat warga dan pengendara panik. Insiden ini bermula saat mobil yang melaju dari arah Kuningan menuju Gondang Dia, Menteng. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam kap mesin yang disusul api. Pengemudi pun keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Api bisa dipadamkan selang 15 menit kemudian. Arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju Gondang Dia dan Sarinah sempat tersendat. Pemirsa, meresahkan, seorang pria diduga memanggul jasad terbungkus karung plastik di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat dan terekam CCTV hingga viral. Informasi ini akan kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Sambil membawa karung plastik yang diduga jasad manusia, seorang pria terekam CCTV saat memasuki permukiman padat di Jalan Kendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sontak, video viral dan membuat warga resah dengan aksi pria ini. Karena saat membawa karung, nampak seperti organ tubuh menyerupai kaki manusia. Namun, warga mengaku tidak mengenal sosok pria ini. Pihak RT pun masih mencari tahu keberadaan pria misterius tersebut. Markas judi online yang melibatkan 39 WNA asal India digerebek polisi di sebuah villa kawasan Canggu dan Jalan Raya Munggu, Tabanan, Bali. Dari kedua TKP, polisi mengamankan barang bukti 3 unit monitor dan komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router.
Diperkirakan, para pelaku sudah beroperasi sejak November 2025 lalu dan meraup omset 7 hingga 8 miliar rupiah per bulan. Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun serta denda hingga 200 juta rupiah. Maju lah kau. Diam. Mantap. Ini tuh. Polisi menggerebek rumah kontrakan pelaku jambret ponsel di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Saat digerebek, pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Namun, setelah diperlihatkan rekaman CCTV, pelaku pun tak bisa mengelak. Sebelumnya pelaku terekam CCTV beraksi di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Kecamatan Ilir Barat 1. Tak tanggung-tanggung, ia menggasak 2 ponsel yang dipegang bocah anak pemilik warung, lalu melarikan diri. Video aksi penyamretan ini pun viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak diperlakukan berbeda, menganggap kasih sayang kurang tentu akan menimbulkan kesenjangan. Di Warakas, Jakarta Utara, anak ketiga membunuh keluarganya secara berencana. Tentu hal ini melanggar hukum. Pria berusia 22 tahun ini tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak, dan adik kandungnya di rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari para jenazah. Pelaku menggunakan racun dan kapur barus untuk melancarkan aksinya. Pembunuhan berencana ini didasari oleh dendam pribadi. Pelaku merasa diperlakukan berbeda dari saudara lainnya dan kerap dimarahi oleh ibunya. Pelaku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, 2 Januari 2026 ditemukan 3 orang satu keluarga tewas di dalam rumahnya. Saat ditemukan, keluar busa dari mulut para korban, serta ada ruam merah di tubuh ibu dan 2 anaknya. Ketiga korban dikenal sebagai pribadi yang baik oleh warga. Ketiganya dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi curang penjual dengan mengoplos gas bersubsidi ke tabung non-subsidi kembali dibongkar polisi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, 2.000 lebih tabung gas subsidi dan non-subsidi diamankan sebagai barang bukti. Bekas batu es. Demi cuan berlipat, ulah pengoplos gas subsidi ke non-subsidi seolah tak pernah jera. Polisi menggerebek gudang gas LPG yang dijadikan lokasi aksi curang oplosan gas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku nekat melakukan oplosan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg dan kaleng portabel. 5 orang tersangka SP, W, WAB, D, dan P digelandang polisi dari berbagai lokasi di kawasan Bogor, Jawa Barat dan Koja, Jakarta Utara. Selain itu, 1.146 tabung gas LPG 3 kg, 925 tabung gas portable, dan 224 tabung gas 12 kg serta alat pengoplos disita sebagai alat bukti. Dari 1 tabung subsidi yang 3 kg itu dapat dialihkan menjadi sekitar 10 tabung yang portable. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh oleh para pelaku ini dari 1 tabung subsidi 3 kg menjadi 10 tabung portable ini sekitar 90.000. Hasil pemeriksaan, para tersangka beroperasi sejak 2025 lalu dan sudah mendulang keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Migas dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi curang penjual dengan mengoplos gas bersubsidi ke tabung non-subsidi kembali dibongkar polisi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, 2.000 lebih tabung gas subsidi dan non-subsidi diamankan sebagai barang bukti. Bekas batu es. Demi cuan berlipat, ulah pengoplos gas subsidi ke non-subsidi seolah tak pernah jera. Polisi menggerebek gudang gas LPG yang dijadikan lokasi aksi curang oplosan gas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku nekat melakukan oplosan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg dan kaleng portabel. 5 orang tersangka SP, W, WAB, D, dan P digelandang polisi dari berbagai lokasi di kawasan Bogor, Jawa Barat dan Koja, Jakarta Utara. Selain itu, 1.146 tabung gas LPG 3 kg, 925 tabung gas portable, dan 224 tabung gas 12 kg serta alat pengoplos disita sebagai alat bukti. Dari satu tabung subsidi yang 3 kg itu dapat dialihkan menjadi sekitar 10 tabung yang portable. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh oleh para pelaku ini dari satu tabung subsidi 3 kg menjadi 10 tabung portable ini sekitar 90.000. Hasil pemeriksaan, para tersangka beroperasi sejak 2025 lalu dan sudah mendulang keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Migas dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menabrak pagar sekolah dan mengamuk di Kebumen, Jawa Tengah. Pelaku ternyata mabuk usai mengkonsumsi obat-obatan. Sebuah mobil menabrak pagar sekolah di SD Negeri Celapar, Karanggayam, Kebumen. Sopir melaju dengan kecepatan tinggi. Pelaku turun dan marah-marah serta mengamuk saat ditenangkan warga, bahkan merusak kendaraan yang melintas di lokasi. Sopir MBG ini diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Nggak jelas pakai kayu siapapun yang lewat pasti diamuk. Jadi kayak gitu, Mas. Dan setelah itu karena membahayakan kita berhentikan pakai tambang. Karena kalau pakai orang itu nggak bisa, nggak mampu lah. Pelaku diamankan polisi dan mengaku minum obat-obatan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Media sosial. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Wali Anslen. Oh ya. SIM-nya ada? Ada dong, Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya, lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya, untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman, kita lolos. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Wali Anslen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 3 pelajar nekat melakukan penyiraman air keras terhadap 3 pelajar lainnya di Jalan Cempaka Raya, Jakarta Pusat. 1 pelajar mengalami luka di bagian kedua matanya. Aksi penyiraman diduga air keras oleh 3 pelajar tingkat SMA kepada 3 pelajar lainnya di Jalan Cempaka Raya, Jakarta Pusat terekam CCTV. Para pelaku berboncengan 1 sepeda motor. Saat papasan dengan 3 pelajar lain yang berboncengan 1 sepeda motor, salah satu pelaku langsung menyiramkan air keras dan kabur. Penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di kedua mata yang di tengah hangus terbakar pada seragam. Polisi mengejar ketiga pelaku yang diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti kotornya pantai di Bali. Di Pantai Yesumbul, Jemberana, Bali, sampah menumpuk di musim hujan. Keindahan sepanjang pantai Yesumbul Mendoyo, Jemberana, Bali terganggu dengan sampah yang berserakan. Beragam sampah dari kayu, plastik, bahkan pakaian bekas mewarnai pantai. Tentu mengganggu pengunjung yang akan surfing. Namun warga sekitar meyakinkan sampah ini hanya datang saat musim hujan, merupakan sampah kiriman. Ya biasanya sampah kiriman dari dan mungkin dari Jawa, nggak tahu juga ya. Ya biasanya numpuk di pinggir pantai sini. Warga bergotong royong membersihkan pantai setelah menjadi sorotan Presiden Prabowo. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 orang dari unsur ASN dan warga, serta 60 unit ekskavator dan 144 dump truck di 66 lokasi Jakarta. Pramono juga mengatakan Pemprov berencana mengatur ulang Pergub tentang perihal aturan buang sampah sembarangan. Selain itu, ia juga menjelaskan normalisasi sungai utama di Jakarta dan pembebasan lahan telah dimulai. Ia berharap pembebasan lahan dapat terrealisasikan pada bulan Maret. Pembangunan tanggul bisa dikerjakan di wilayah tersebut. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK tertawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Baik, kalau ada pertanyaan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga ikut kerja bakti di Cempaka Putih, Jakarta Pusat bersama warga. Dan berikut laporan dari jurnalis kami, Kea Dela Rosa, dari lokasi. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di samping Kali Akut Kayu yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan tepat di samping sisi kiri saya masih adanya alat berat yang mencoba untuk mengumpulkan lumpur dan mengangkut lumpur yang nantinya sebagai bentuk untuk mencegah banjir yang berada di sekitaran kawasan Kali Utak Kayu Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini. Yang sebelumnya sejak tadi pagi banyak sekali petugas pembersihan lingkungan di sekitaran bibir Kali Akut Utak Kayu maksud kami yang berada di samping kiri saya ini. Lalu ada juga pembongkaran bangunan semi permanen serta ada juga pengecatan kembali dinding-dinding yang berada di sekitar jalan Kali samping saya berdiri saat ini. Lalu langkah ini juga diambil oleh pemerintah pusat atas arahan dari Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto untuk mengedepankan Indonesia asri dan Indonesia bersih bebas sampah. Sehingga adanya kerja bakti serentak ini diharapkan oleh Rano Karno dapat meningkatkan kembali kepekaan masyarakat terhadap lingkungan dan juga kepekaan warga sekitar untuk terus menjaga lingkungan serta menjaga kebersihan demi menciptakan kota Jakarta nyaman, bersih, dan asri. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.
Viral jalur layang Transjakarta Koridor 13 berlubang hingga penumpang was-was. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di seputar iNews ya. Pemirsa, seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Media sosial. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh ya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman, kita lolos. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansan. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 3 pelajar nekat melakukan penyiraman air keras terhadap 3 pelajar lainnya di Jalan Cempaka Raya, Jakarta Pusat. 1 pelajar mengalami luka di bagian kedua matanya. Aksi penyiraman diduga air keras oleh 3 pelajar tingkat SMA kepada 3 pelajar lainnya di Jalan Cempaka Raya, Jakarta Pusat terekam CCTV. Para pelaku berboncengan 1 sepeda motor. Saat papasan dengan 3 pelajar lain yang berboncengan 1 sepeda motor, salah satu pelaku langsung menyiramkan air keras dan kabur. Penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di kedua mata yang di tengah hangus terbakar pada seragam. Polisi mengejar ketiga pelaku yang diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti kotornya pantai di Bali. Di Pantai Yesumbul, Jemberana, Bali, sampah menumpuk di musim hujan. Keindahan sepanjang pantai Yesumbul, Mendoyo, Jemberana, Bali terganggu dengan sampah yang berserakan. Beragam sampah dari kayu, plastik, bahkan pakaian bekas mewarnai pantai. Tentu mengganggu pengunjung yang akan surfing. Namun warga sekitar meyakinkan sampah ini hanya datang saat musim hujan, merupakan sampah kiriman. Ya biasanya sampah kiriman dari dan mungkin dari Jawa, nggak tahu juga ya. Ya biasanya numpuk di pinggir pantai sini. Warga bergotong royong membersihkan pantai setelah menjadi sorotan Presiden Prabowo. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 orang dari unsur ASN dan warga, serta 60 unit ekskavator dan 144 dump truck di 66 lokasi Jakarta. Pramono juga mengatakan Pemprov berencana mengatur ulang Pergub tentang perihal aturan buang sampah sembarangan.
Selain itu, ia juga menjelaskan normalisasi sungai utama di Jakarta dan pembebasan lahan telah dimulai. Ia berharap pembebasan lahan dapat realisasikan pada bulan Maret, pembangunan tanggul bisa dikerjakan di wilayah tersebut. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Baik, kalau ada pertanyaan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga ikut kerja bakti di Cempaka Putih, Jakarta Pusat bersama warga. Dan berikut laporan dari jurnalis kami, Kea Dela Rosa dari lokasi. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di samping Kali Akut Kayu yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan tepat di samping sisi kiri saya masih adanya alat berat yang mencoba untuk mengumpulkan lumpur dan mengangkut lumpur yang nantinya sebagai bentuk untuk mencegah banjir yang berada di sekitaran kawasan Kali Utak Kayu Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini. Yang sebelumnya sejak tadi pagi banyak sekali petugas pembersihan lingkungan di sekitaran bibir Kali Akut Utak Kayu maksud kami yang berada di samping kiri saya ini. Lalu ada juga pembongkaran bangunan semi permanen serta ada juga pengecatan kembali dinding-dinding yang berada di sekitar jalan Kali samping saya berdiri saat ini. Lalu langkah ini juga diambil oleh pemerintah pusat atas arahan dari Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto untuk mengedepankan Indonesia asri dan Indonesia bersih bebas sampah. Sehingga adanya kerja bakti serentak ini diharapkan oleh Rano Karno dapat meningkatkan kembali kepekaan masyarakat terhadap lingkungan dan juga kepekaan warga sekitar untuk terus menjaga lingkungan serta menjaga kebersihan demi menciptakan kota Jakarta nyaman, bersih, dan asri. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Viral jalur layang Transjakarta Koridor 13 berlubang hingga penumpang was-was. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di seputar iNews ya. Anda kembali di seputar iNews yang pemirsa, banyaknya lubang di jalur layang Transjakarta Koridor 13 dikeluhkan warga hingga viral. Warga mengaku selalu was-was jika bus melaju dan melalui jalan berlubang dan membuat bus tidak stabil. Laju bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13 ini sesekali harus melambat saat melalui lubang jalan berukuran 20 cm dan menyebabkan permukaan tidak rata. Padahal Koridor 13 yang menghubungkan Tegal Mampang hingga CBD Ciledug ini menjadi kendaraan favorit warga. Namun akibat banyaknya jalan berlubang, sejumlah penumpang merasa was-was. Guncangan keras akan sangat terasa saat bus menghantam lubang, menciptakan ketegangan bagi penumpang. Diduga lubang-lubang ini dampak dari hujan yang mengguyur ibu kota selama beberapa hari. Warga hanya bisa berharap pemerintah segera melakukan perbaikan, sehingga tidak ada lagi rasa was-was saat melaju di dalam bus Transjakarta. Jakarta kayak gini oleng kadang tuh ada jembatan apa ada lubang itu di Bali ada kayak daerah lubang utama tuh banyak tuh. Sementara itu pihak Bina Marga mengaku jalan yang berlubang di Koridor 13 sudah dipantau pihaknya dan akan segera diperbaiki meski bertahap. Untuk mencegah kerusakan kembali terjadi akibat genangan air, saluran air di jalur tersebut juga akan diperbaiki agar jalan tetap aman dan nyaman dilintasi bus Transjakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Diandra Mukni bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.